tangan dilakban, ini dilakban, sama kaki dilakban. Tegal Mas Coba ke dia ke Tegal Mas di PRT. Iya ya, cuma maut dipicin dia. Sebuah lahan terbuka di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Kamis pagi 21 Agustus lalu jadi pusat perhatian warga. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan seorang pengembala sapi dengan kondisi yang amat mengenaskan. Ya tengkurap. Berarti tangan dilakban, ini dilakban, sama kaki dilakban. Temuan ini dilaporkan ke Polsek Serang Baru yang langsung melakukan olah TKP. Kurang lebih saat ini sudah berusia 37 tahun. Untuk kondisi korban sendiri ya terdapat beberapa luka lebam di bagian tubuhnya. Dari pemeriksaan awal polisi, kuat dugaan pria ini merupakan korban pembunuhan yang sengaja dibuang di lokasi kejadian. Temuan lain, terdapat jejak bekas ban mobil yang diduga terkait kematian korban. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Setibanya di RS Polri, jenazah korban dimasukkan ke ruangan instalasi forensik. Di saat yang hampir bersamaan, keluarga korban datang untuk sekaligus memastikan korban adalah anggota keluarga mereka. Dan benar, korban adalah Muhammad Ilham Pradipta yang bekerja sebagai kepala cabang di salah satu bank BUMN. Duka dan tangis haru pun tak tertahankan di antara anggota keluarga. Peristiwa itu bermula saat Rabu sore 20 Agustus 2025. Ilham meeting dengan pimpinannya di sebuah swalayan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Selepas meeting, Ilham berpisah dengan pimpinannya karena membawa kendaraan yang berbeda. Disitulah malapetaka itu terjadi. Ia diculik orang-orang tak dikenal. Jadi awal ketahuannya itu ketika kakak saya, istri almarhum itu nelpon bahwa katanya almarhum itu diculik. Akhirnya kami konfirmasi, dapatlah CCTV yang ya benar gitu, almarhum itu diculik gitu. Jadi diculiknya itu di parkiran sebuah supermarket di daerah Pasar Rebo, Jakarta Selatan. Itu posisi sedang hujan dan posisi mobil penculiknya itu di sebelah mobil korban gitu. Itu memang diduganya dibuntuti atau gimana? Kami sih curiganya dibuntutin. Menurut keluarga, korban dikenal sebagai sosok yang baik dan tak punya musuh. Usai otopsi dan identifikasi ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah kepala cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta dibawa keluarga untuk dimakamkan. Naik satu orang dulu. Kasih dulu. Naik dulu aja, naik dulu Pak. Kasih tangan dulu. Sementara itu, hasil proses otopsi terhadap korban Ilham Pradipta ditemukan sejumlah luka akibat benda tumpul yang sebabkan korban kesulitan bernafas. Luka-lukanya di mana aja? Luka-lukanya bagian dada dan leher. Luka sayatan atau Benda tumpul. Betul. Rumah duka Muhammad Ilham Pradipta, kepala cabang pembantu Bank BUMN di Jalan Rimba Baru, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, mulai didatangi keluarga, kerabat tetangga maupun teman yang ingin sampaikan belasungkawa. Begitupun karangan bunga tanda duka cita pun juga mulai berdatangan ke rumah duka. Sejumlah sahabat korban kaget dan kehilangan atas meninggalnya korban. Korban dikenal sebagai sosok yang baik dan perhatian. Sosok almarhum itu sangat baik, sangat humble juga, dan suka bercanda ya, Fit ya, suka bercanda. Dan ya memang dikenalnya di kantor pun sangat baik lah, sangat baik, sangat perhatian dengan teman-teman, dan selalu kalau bahasa Jawa tuh ngewongke lah, selalu menganggap orang itu sebagai manusia gitu. Jadi memang dikenal sebagai sahabat yang sangat baik di antara kami semuanya. Jasad Muhammad Ilham Pradipta, kepala kantor cabang bank yang diculik dan menjadi korban pembunuhan, Kamis malam
21 Agustus 2025, dimakamkan di TPU Situ Gede, Kota Bogor. Haru dan kedukaan mendalam begitu terasa saat jasad pria berusia 37 tahun ini dikebumikan ke liang lahat. Istri korban minta agar polisi segera mengungkap dalang dibalik penculikan dan pembunuhan suaminya. Harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal, seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Itu aja sih. Ya, polisi kan sedang bertugas nih. Harapannya profesional di semua polisi seperti apa gitu? Cepat diusut sampai tuntas sih. Cepat nangkap pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa. Karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya, kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik, kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Berbekal rekaman CCTV saat korban diculik, keterangan saksi mata dan barang bukti di TKP penculikan, polisi mengendus keberadaan geng penculik dan pembunuhan Ilham Pradipta. 3 pelaku yang terendus polisi ini tahu dibuntuti dan berusaha kabur dengan sebuah mobil di ruas Jalan Solo, Jogja, Sabtu malam 23 Agustus lalu. Iya, udah pepet tank. Iya. Mentok ini bang. Tangan di belakang, tangan belakang. Turun cuma. Turun. Get up. Borgol. Diam. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Polrestabes Semarang dan Polres Demak akhirnya meringkus 3 pelaku berinisial DH, YJ, dan AA. Ketiga pelaku terlibat penculikan terhadap Muhammad Ilham Pradipta di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 20 Agustus lalu. Minggu 24 Agustus lalu, polisi dari Subdit Jatanras Direskrimum Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah di perumahan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Polisi meringkus seorang pria, C alias Ken. C alias Ken diduga salah satu aktor intelektual dalam kasus penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta. Gimana, ada lagi di situ? Dokumen-dokumen Bapak yang kertas-kertas, berbentuk kertas? Enggak ada beneran. Saya nggak pernah keluar pakai itu. Pakai Ini ada tas, plastik, dokumen Pak. semua dari HP. Nanti minta aja di bawah. Bawa punya tas. Saya terakhir ketemu sama Dwi itu di Hotel Fairmont. Kapan? Sebulan, 2 bulan lalu. 8 pelaku telah diringkus di sejumlah lokasi terpisah, mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jawa Tengah hingga Nusa Tenggara Timur. Masih didalami peran para pelaku termasuk motif yang melatar belakangi pembunuhan korban. Beberapa fakta baru mulai terungkap. Komplotan pelaku diketahui terdiri dari 3 klaster yang diungkap oleh kuasa hukum 4 pelaku dari klaster penculikan. Kasus ini diduga melibatkan oknum aparat. Klaster pertama itu klaster mengintai. Mereka mengintai si korban. Terus klaster yang kedua ini ada di kita tuh yang 4 orang yang menjemput secara paksa ini. Klaster ketiga itu yang melakukan eksekusi. Eksekusi dalam hal ini dari data penemuan kami di lapangan ada dugaan oknum seperti itu. Nah, kalau yang ditangkap tadi malam itu adalah dalang intelektual. Keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI dan juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum. Lebih lanjut, sang kuasa hukum membeberkan keempat kliennya, EW, AT, RS, dan RAH, hanya berperan menculik korban. Korban kemudian diserahkan ke kelompok eksekutor di daerah Cawang atas perintah seseorang berinisial F. Beberapa jam kemudian, keempat pelaku dihubungi F untuk mengantar korban kembali ke rumahnya. Namun saat itu ternyata korban sudah tewas. F pun perintahkan keempat pelaku membuang jenazah korban. Keempat pelaku penculikan diiming-imingi bayaran sebesar 50 juta rupiah. Tim gabungan dari Subdit Jatanras dan Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kembali meringkus 7 pelaku di sejumlah lokasi terpisah, sehingga total pelaku berjumlah 15 orang. Seorang pengusaha bimbel daring, Dwi Hartanto, diduga sebagai dalang utama yang merencanakan penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya.
6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatantras. Saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Sebuah rumah mewah di kawasan perumahan kota wisata Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ini diduga milik Dwi Hartanto, otak pelaku penculikan dan pembunuhan salah satu kepala cabang Bank BUMN Ilham Pradipta. Sekuriti perumahan menyebut bangunan terlihat sudah lama kosong dan terdapat 2 unit bangunan yang diduga rumah serta kantor. Rumah ini diduga berkaitan dengan jejak aktivitas Dwi Hartanto sebelum kasus penculikan berakhir pembunuhan ini terbongkar.